Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian kelas manajemen keuangan perbankan yang saya banggakan, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai tentang deposito. Dalam hal ini saya ingin coba fokuskan dari pengertian deposito, hitung bunga, ya, dan juga bagaimana pembukuannya. Jadi ada 3 aspek yang kita akan pelajari pada hari ini secara mendetail. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian deposito. Jadi kemarin sudah kita pelajari bersama tentang giro dan tabungan, dan sekarang kita masuk ke deposito, yaitu layanan perbankan yang dapat dinikmati masyarakat, ya. Dan layanan ini sangat populer selain simpanan tabungan, giro, transfer dana, dan payment point, artinya sistem pembayaran, ya. Dan saat ini kita mengenal berbagai macam deposito, seperti halnya deposito BCA, deposito Mandiri, deposito BRI, deposito BNI, deposito syariah, Bank Syariah Muamalat, dan sebagainya. Dan dalam kali ini, pertemuan ketiga di manajemen keuangan dan perbankan akan membahas tentang dengan rinci mengenai deposito, pengertiannya, jenisnya, cara menghitung bunganya, dan jurnal akuntansi depositonya. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian ke yang pertama, yaitu mengenai pengertian deposito. Jadi deposito adalah simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga atau penabung dalam konteks tabungan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Berarti kata kuncinya adalah di sini pada waktu tertentu saja. Ya, ini kata kuncinya. Dan penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Nah, ini yang penting. Nah, pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, misalkan, maka semakin lama jangka waktu deposito, maka akan semakin tinggi juga suku bunganya. Jadi kalau Anda melihat suku bunga deposito semakin durasinya semakin lama semakin tinggi, artinya perbankan itu membutuhkan dana yang relatif besar sehingga diberikan pengembalian yang tinggi, dan sebaliknya. Dalam kondisi yang longgar, ya, dalam kondisi yang longgar atau ekonomi sedang normal, maka tingkat bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang semakin berjangka waktu semakin lama. Jadi deposito ini, rekan-rekan, semakin dia lama tenggang waktunya, maka akan semakin tinggi pengembaliannya, dan sebaliknya. Ya. Yang kedua, kita masuk ke jenis deposito. Jenis deposito masyarakat dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa atau 2 hal, ya, yaitu kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Nah, deposito disajikan sebagai kewajiban jangka pendek, ya, bila sejak tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Karenanya disebut dengan deposito jangka pendek. Artinya ketika Anda membuat perjanjian dengan bank untuk meletakkan dana dalam bentuk deposito, ya, hingga jatuh tempo Anda mengambil atau Anda berhenti sebagai nasabah deposito, itu kurun waktunya kurang dari 1 tahun, maka disebut short term deposit. Sedangkan deposito yang jatuh temponya melebihi 1 tahun sejak tanggal pelaporan Anda dapat dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Ya. Dengan demikian, ya, deposito jangka panjang, misalkan 18 bulan atau lebih dari setahun, bisa digolongkan kewajiban jangka pendek ketika sisa jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Jadi yang jadi patokan di sini adalah sejak Anda meletakkan, ya, atau Anda mendepositkan uang Anda hingga jatuh temponya, ya,
itu bila kurang dari 1 tahun atau 12 bulan sebagai jangka pendek dan sebaliknya. Ya. Atau Anda punya deposito misalkan 3 tahun. Namun jatuh temponya per hari ini ya itu kurang dari 1 tahun. Maka deposito Anda dikategorisasikan sebagai deposito jangka pendek. Jadi titik poinnya adalah pada rentang antara posisi pada hari ini dan jatuh tempo. Ya. Nah, dalam prakteknya ada 2 macam jenis deposito. Yang pertama adalah deposito berjangka, yang kedua adalah deposito bersertifikat atau sertifikat deposito. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang deposito berjangka. Apa definisinya? Ya, yaitu deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu. Misalkan ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi kembali lagi jangka waktu ini kepada rentangnya, mau dalam jangka pendek atau jangka panjang. Tapi kuncinya ada rentang waktu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana cara membuka deposito berjangka. Jadi untuk membuka deposito, maka deposan atau masyarakat ya dapat menggunakan setoran tunai. Jadi ini kembali lagi kepada instrumen keuangan. Jadi Anda bisa menggunakan kas ya atau dengan cek, biliet giro bisa, bukti transfer antar bank boleh, wesel atau warkat lain yang disepakati dan diakui oleh bank. Ya. Prinsipnya adalah pada saat disetor warkat itu harus posisinya efektif. Artinya dapat diuangkan. Ya. Jadi posisinya ketika Anda melakukan proses pembukaan deposito berjangka, sumber-sumber dana untuk pembukaan tadi dalam posisi yang efektif dan aktif, artinya uangnya ada. Bank akan mencatat, ya, bank akan mencatat dalam rekening deposito itu bila waktu itu telah diuangkan. Ya, ada semacam keterangan ya dalam rekening deposito bila sudah ada proses transaksi keuangan dalam bentuk transfer tadi. Ya. Yang berikutnya adalah catatan transaksi deposito, kawan-kawan sekalian. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Ingat tadi definisi di awal, bahwasannya deposito ini adalah tidak hanya sekedar Anda menabung atau meletakkan uang di perbankan, tapi Anda juga melakukan semacam kesepakatan bahwasannya Anda melakukan proses transaksi dengan kesepakatan sekian waktu tertentu. Nah, sehingga ada namanya perjanjian. Contohnya, perhatikan contoh berikut. Pada tanggal 31 Mei 2020, Mr. Benny membuka deposito berjangka di Bank ABC Surabaya dengan nominal 50 juta. Deposito tersebut memiliki bunga 18% PA, artinya per annum atau per tahun, dengan jangka waktu yang dia inginkan adalah 3 bulan. Jadi berjangka ini ya, 3 bulan. Untuk itu, Mr. Benny menyerahkan biliet giro atas nama Benny 20 juta. Jadi ini kita melihat mekanisme pembayarannya. Ada dengan biliet giro ya 20 juta. Lalu cek Bank ABC Surabaya yang ditarik oleh Fahima, artinya ada proses pembayaran lewat cek ya oleh rekannya yang bernama Fahima untuk atas nama Pak Benny tadi sebesar 10 juta. Lalu ada transfer masuk dari Bank ABC cabang Bandung, artinya mendapatkan transfer ke rekening Pak Benny 10 juta. Dan kekurangannya
dibayar dengan tunai oleh beliau. Pajak bunga deposito, jadi ketika Anda mendapatkan bunga atau pengembalian, itu ada pajak yang dikenakan misalkan 15%, maka berdasarkan hal di atas, maka kita bisa tuangkan dalam bentuk transaksi sebagai berikut. Ya. Pada tanggal 31 Mei 2020, ya, maka secara akuntansi ditulis adalah giro beni 20 juta, yaitu DR ini artinya debit. Ya. Jadi DR-nya artinya debit, ya. Kemudian giro fahima debit, ya. Lalu RAK rekening transfer masuk tadi cabang Bandung 10 juta, ya. Kemudian kasnya 10 juta, depositnya berjangka 50 juta dan masuk di CR atau kredit. Saya sampaikan di awal kemarin, mengapa kalau giro RAK kas ini masuk dalam debit atau DR? Karena bank perspektifnya adalah perspektif perbankan. Jadi ketika bank menerima uang masuk daripada masyarakat atau dana pihak ketiga, maka bank sejatinya mendapatkan tambahan beban. Sehingga dalam neraca perbankan itu ditulis dengan debit, ya, artinya itu beban, ya. Dan sebaliknya di sini ini adalah deposito, karena bank itu akan memberikan pengembalian kepada nasabah. Artinya Anda itu oleh perspektif perbankan itu dipandang sebagai pihak yang nantinya diberikan tambahan atau diberikan hak terhadap deposito berjangkanya, gitu ya. Artinya pendek kata, ya, kredit ini adalah merupakan aset bagi Anda, gitu. Bagi Anda adalah aset. Bagi bank adalah sebagai beban atau sebagai hutang, liabilities, ya. Nah, sekarang sudah Anda ketahui contoh jurnalnya, ya, dan ini semuanya seimbang, ya, debitnya 50, kreditnya juga 50. Nah, kita masuk ke bunga deposito. Ya, sekarang. Dalam perkembangannya, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya berapa hari pun, ya, deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat dengan jangka waktu deposito. Artinya memang ada kesepakatan tenggat jangka waktu itu sebagai patokan. Namun demikian, perhitungan yang lazim digunakan itu bukan basisnya adalah harian, bukan. Tapi basisnya biasanya adalah bulan, yaitu minimal 1 bulan. Nah, bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Begitu, ya. Nah, jadi kalau yang menjadi pedoman itu adalah bulan tadi, maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan, maka bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga, walaupun tanggalnya berbeda. Jadi, bank itu tetap akan menggunakan basis pada akhir bulan untuk menghitung bunga deposito tersebut. Walaupun nasabah itu meletakkan atau membuka depositonya bukan pada awal bulan. Ya, jadi kan biasanya kalau kita umumnya kan kalau Anda mendapatkan bunga itu kan pada akhir bulan pada perhitungannya. Dan seyogyanya Anda meletakkannya sejak awal bulan kan, hitungannya agar 1 bulan. Namun ada kalanya nasabah itu yang tidak
semenjak awal bulan, tapi ada yang pertengahan bulan, ada yang hampir akhir bulan, ya. Namun perbankan tetap menghitungnya pada akhir bulan, ya. Contohnya seperti ini. Perhatikan contoh perhitungan bunga deposito berikut ini. Pada tanggal 3 Januari 2020, deposito dibuka. Maka jatuh temponya pada tanggal 28 atau 29 Februari 2020, 31 Maret 2020, dan 30 April 2020, dan seterusnya. Ya, bergantung kepada jangka waktunya. Tapi jika deposito dibuka tidak pada tanggal akhir bulan, maka jatuh tempo bunganya akan sama dengan tanggal pembukaan deposito. Ya. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Juni 2020, Pak Dino membuka deposito berjangka untuk 3 bulan. Maka jatuh tempo bunga pada tanggal 30 Juni 2020, ya, 31 Juli 2020, dan 31 Agustus 2020. Ya kan? Artinya jatuh temponya pada akhir bulan, walaupun Pak Dino ini meletakkannya pada pertengahan bulan. Dan perhatikan contoh pencatatan jurnal transaksi deposito sebagai berikut. Nah, jadi bagaimana kita menghitung bunga dari deposito Pak Dino ini selama lebih kurang 3 bulan. Dengan merujuk pada contoh di atas, dengan asumsi deposan atau Pak Dino tadi mengambil bunga deposito setiap tanggal 5. Jadi Pak Dino ini ingin mengambil bunga depositonya itu tiap bulan. Bukan per 3 bulan ketika jatuh tempo, tapi dia per bulan ingin mendapatkan hasilnya. Dan pajak bunga adalah 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara. Maka pencatatan jurnal transaksi deposito dan perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tanggal 30 Juni 2020 itu kita hitung sebagai pembayaran bunga yang pertama. Ya kan? Jadi, maka kalau kita melihat dari aspek akuntansi keuangannya, ya, maka biaya bunga, jadi ini bunga maksudnya adalah bunga yang dibayar oleh perbankan kepada Pak Dino pada bulan pertama dari 3 bulan itu. Maka dalam debitnya, ingat ya, debit ini karena bank itu harus mengeluarkan uang kepada pihak ketiga atau kepada nasabah, sehingga diletakkannya dalam debit sebesar 750.000 dari mana? Dari uang 50 juta, yaitu jumlah investasi atau deposito Pak Dino tadi, dikalikan bunganya 18% per tahun, ya, dikalikan 1 bulan, ya, dibagi 12. Ini saya kasih tanda kurung 2 ya. Nah ini tanda kurung dulu, artinya ini dihitung dulu. Jadi 1 bulan dibagi 12 bulan dihitung dulu. Karena dia hanya ingin mendapatkan bunganya per bulan. Begitu, dihitungnya per bulan. Jadi 1 dibagi 12, karena 18% itu adalah bunga per tahun, bukan bunga per bulan. Sehingga hasilnya didapatkan 750.000. Dan sisi kreditnya adalah bunga deposito berjangka yang harus dibayar sebesar 750. Maka apa sisi kredit? Karena di sini ya Pak Dino itu
nanti membayar bunga. Apa namanya, Pak Dino itu mendapatkan bunga. Jadi perbankan itu membayar bunga, Pak Dino atau deposan atau masyarakat tadi mendapatkan bunga. Dan lagi-lagi ini perspektifnya perspektif perbankan. Neracanya perspektif perbankan. Tapi seandainya adalah neracanya perspektif Pak Dino, maka dibalik. Jadi sisi debitnya adalah bunga deposito berjangkanya yang diterima kan Dino, ya kan? Dan biaya bunganya adalah di sisi kredit. Jadi perspektifnya yang ini yang harus diperhatikan ya. Kalau ini yang kita pelajari lah perspektifnya adalah lembaga keuangan atau perbankan karena mereka yang melakukan proses transaksi. Berikutnya. Di tanggal 5 Juni 2020 ya. Tanggal 5 ya, 5 Juni 2020 di sini ya. Maka ada penarikan bunga deposito. Nah, ini aneh ini ya. Karena Pak Dino ini baru meletakkan tanggal 15 Juni. Ya. Tapi di sini dia diasumsikan itu menarik dana bunganya deposito pada awal bulan walaupun dia belum letak nih. Berarti pembayaran di muka berarti ya. Jadi penarikan bunga di muka berarti. Ya kan? Nah, sehingga di sini bunga deposito berjangka yang harus dibayar adalah 750 ya. Kemudian Pak Dino dikenakan pajak. Ya kan? Jadi pajak itu dikenakan kepada deposan. Ya. Jadi pajaknya dikenakan kepada Pak Dino, bukan kepada bank. Jadi dari bunga yang diperoleh itu dipotong dulu pajak sebesar 15% dikalikan 750. Nah, sehingga inilah pajaknya Pak Dino dari bunganya. Kemudian kas giro artinya yang terima Pak Dino pada bulan Juni bunganya sebesar 637.500. Ini depositonya. Bunga deposito yang diterima oleh Pak Dino. Kemudian tanggal 10 Juni di sini adalah pelimpahan pajak. Jadi ini berlaku backward ya. Jadi pembayaran di awal. Walaupun Pak Dino tadi baru bergabung deposito tanggal 15 Juni, tapi dia sudah melakukan seolah-olah transaksi sejak awal bulan. Gitu teman sekalian. Jadi berlaku pembayaran di awal di muka gitu. Belum dia baru letak sudah disuruh bayar di awal gitu. Karena berlaku agar supaya hitungannya itu tepat di awal bulan, berakhir di akhir bulan. Nah, yang ketiga adalah pembayaran pajak. Nah, ini pajaknya adalah hutang PPh ya. Jadi bank itu Pak Dino tadi ya membayar kepada pajak. Artinya ini perspektifnya Pak Dino ini. Jadi ini perspektif. Jadi Pak Dino DR ya. Perspektifnya ini adalah perspektif pembayaran pajak ya. Jadi pajaknya dibayar 112.500. Kemudian pihak kas negara itu menerima pajak dari Pak Dino sebesar 112.500. Maaf ya, ini maksud saya adalah hutang PPh ini yang bayar adalah perbankan. Walaupun hutang pajaknya adalah hutang Pak Dino, maksud saya begitu. Jadi yang membayar tetap perbankan. Karenanya di sini masuk sisi debitnya perbankan. Karena perbankan mengeluarkan uang. Intinya begitu. Sedangkan kas negara itu sisi kredit karena dia menerima
uang. Jadi perspektifnya yang dilihat teman sekalian. Berikutnya lanjut, kita masuk ke yang nomor 4, ini masuk ke bulan berikutnya, yaitu pembayaran bunga kedua. Sama kayak yang pertama, persis, tidak ada perbedaan, ini mengulang yang pertama saja, termasuk juga penarikan bunga juga sama, tanggal 10 juga pelimpahan pajak juga sama. Nah, tanggal 31 Agustus juga sama di sini. Nah, dan bulan Agustus tanggal 31 itu adalah jatuh tempo. Jadi bunga ketiga sekaligus juga jatuh tempo. Karena Pak Dino tadi perjanjiannya dengan perbankan hanya 3 bulan. Begitu kira-kira. Nah, sehingga di sini ada biaya bunga seperti biasa, ya. Lalu deposito berjangkanya, ini Pak Dino ya. Dino 50 juta. Kemudian ada deposito berjangka setelah jatuh tempo adalah 50 juta. Ya. Jadi artinya di sini di tanggal 31 Agustus 2020 deposito Pak Dino ini jatuh tempo. Tapi dalam konteks ini tetap dia membayar bunga seperti biasa, seperti bulan-bulan sebelumnya, artinya tetap menerima bunga, ya, dari seperti bulan-bulan sebelumnya, dan juga tetap membayar pajak, ya, seperti halnya sebelum-sebelumnya. Ini nomor 9. Tapi bedanya di bulan ketiga ini, Pak Dino itu tidak hanya menerima dalam akuntansinya, ya, tidak hanya menerima bunganya, tapi juga menerima depositonya. Di sini ditunjukkan bunga deposito berjangka yang harus dibayar 750 seperti di atas. Deposito berjangka telah jatuh tempo 10 juta, artinya bank itu mengeluarkan uang kembali ke Pak Dino 50 juta. Lalu hutang BPH-nya Pak Dino di sini 112.000, ya kan? Kemudian kreditnya, kas gironya, artinya ini Pak Dino menerima kembali, ya, menerima kembali dari perbankan sebesar 50 juta 637,500. Artinya ini kas deposito plus bunganya setelah dikurangi pajak, gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan konteksnya ini, maka sejatinya, ya, bunga yang diperoleh oleh Pak Dino itu selama 3 bulan sejatinya adalah 637.500 bersih setelah dikurangi pajak dikalikan dengan 3 bulan. Tapi karena Pak Dino itu mengambilnya tiap bulan, maka kita di akhir periode jatuh tempo yang dihitung hanya yang pada akhir jatuh tempo saja bunganya, bukan pada total keseluruhan. Begitu kira-kira. Ya. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, kita masuk ke berikutnya, ya, tentang pencatatan deposito jatuh tempo. Ya. Tadi kan kita sebelumnya kan masuk ke perhitungan bunga, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan deposito jatuh tempo, ya. Nah, gimana kira-kira? Pada contoh di atas dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, ya kan? Dengan demikian, bank akan membukukan bunga 2 kali. Jadi bank itu karena nasabah atau deposan itu ingin ngambil bunganya lebih awal, maksudnya itu setiap bulan diambil gitu kira-kira. Bukan akumulasi selama 3 bulan, ya kan? Sehingga konsekuensinya bank itu bayarnya bunga kepada deposan itu 2 kali. Yang pertama tiap bulannya dikasih bayar bunganya, artinya maksudnya bank itu ngasih bunga deposito pada nasabah setiap bulan. Yang kedua ketika jatuh tempo. Karena kita jatuh tempo juga bank juga ngasih bunga kepada deposan, ya kan? Tapi beserta dengan jumlah deposito yang jatuh tempo begitu. Nah, sehingga hal ini
berlaku 2 kali, ya. Nah, oleh karena itu penarikan deposito diasumsikan terjadi dalam tanggal 5 juga, ya, tadi seperti di atas, ya. Pada kasus ini, bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana jika bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada saat jatuh tempo, ya kan? Jadi artinya nasabah itu atau deposan tidak mau bolak-balik ngambil uang tiap bulan. Kalau asumsinya jangka waktunya bulan, ya, misalkan 3 bulan tadi nggak mau tiap bulan tapi langsung aja di akhir misalkan. Atau kalau seandainya depositnya 1 bulan aja jangka waktunya, berarti ngambilnya kan di akhir saja. Nah, di sini contohnya ini bila mana depositonya asumsinya 1 bulan, ya, kemudian diambilnya pada saat jatuh tempo juga bunganya. Nah, sehingga nanti pencatatannya adalah deposito berjangka 50 juta, artinya ini depositonya dikembalikan lagi dari perbankan kepada nasabah, ya kan? Jadi uangnya perbankan keluar. Nah, ketika keluar maka masuk debit, ya kan? Debit dari perbankan. Biaya bunganya, bank bayar bunga kan kepada nasabah 150.000. Lalu di sisi kreditnya nasabah atau deposan itu nerima kas, ya kan? Terima transfer. Masuk sisi kredit. Kalau dari sisi perbankan ini perspektifnya perspektif perbankan lagi-lagi. Kemudian hutang BPH-nya deposan 112.500. Ujungnya dia balance, ya. 50.750.000. Ini contohnya, ya. Berikutnya, sisi F, perpanjangan deposito berjangka. Bagaimana cara memperpanjang deposito berjangka? Jadi Anda ingin kok menarik sepertinya ini, Anda ingin lanjutkan. Maka ada 2 cara yang berlaku, ya. Yang pertama adalah perpanjangan secara otomatis, ya, atau automatic rollover. Nah, di sini perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Jadi sejak awal deposan sudah memberikan ancang-ancang, saya akan sewaktu-waktu ketika sudah jatuh tempo saya ingin lanjutkan, nah gitu. Jadi artinya sudah ada semacam restu dari deposan di awal ketika perjanjian. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan kembali, atau sebaliknya deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito. Artinya ini sudah secara otomatis. Yang kedua adalah perpanjangan biasa. Artinya ini manual. Deposito non-automatic rollover adalah kebalikan dari cara perpanjangan deposito secara otomatis ketika deposito telah jatuh tempo. Ya kan? Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Jadi kesepakatannya ini setelah beberapa waktu kemudian ketika sudah akan jatuh tempo gitu. Nah, perpanjangan ini inisiatif deposan atau juga bank untuk nasabah deposan. Artinya ini bisa kedua belah pihak melakukan proses inisiatif. Nah, bagaimana cara pencatatan jurnal transaksinya? Kedua cara perpanjangan deposito tersebut tidak berbeda pencatatan dan jurnal transaksinya, sama aja. Jadi, bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit deposito baru. Jadi artinya tuh ketika memperpanjang, maka uangnya itu akan balik lagi kepada perbankan, gitu kan? Sehingga ketika kembali ke perbankan, maka artinya sisi kreditnya perbankan
menjadi bertambah, ya. Sisi debitnya juga bertambah. Begitu kira-kira, ya. Nomor rekening dan deposito dan bilet deposito tetap sama, menggunakan yang lama karena hanya memperpanjang. Kecuali suku bunga deposito dan bilet deposito berubah kan setelah terjadi perpanjangan tersebut. Ini ada penyesuaian suku bunga, ya. Contohnya, perhatikan contoh pencatatan jurnal akuntansi deposito bank berikut ini. Jika deposito atas nama Benny diperpanjang saja tempo tanggal 31 Agustus 2020, maka bank akan melakukan pencatatan jurnal transaksi deposito sebagai berikut, yaitu deposito berjangka lama 50 juta, deposito berjangka baru 50 juta. Berarti ini lagi-lagi perspektifnya perbankan. Karena debitnya bertambah, kreditnya juga bertambah dalam artian uangnya Benny itu bertambah 50 juta, ya kan? Ini kan perspektifnya perbankan. Beban perbankan kembali lagi, gitu, kembali bertambah. Oke, saya kira Anda paham. Berikutnya, penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Jadi ada deposan atau nasabah yang tiba-tiba berubah pikiran. Sebelum jatuh tempo ingin menarik duluan depositonya. Apakah bisa seperti itu? Nah, di sini bisa, namun dikenakan ya. Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo. Ya, sebab dalam perjanjian sudah tertera jelas jangka waktunya. Dalam prakteknya, namun demikian, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding, artinya masih berlaku, belum selesai. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas perbankan, ya kan? Sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Artinya bank sudah mengatur di neracanya itu, ini jatuh temponya sekian, sudah diatur, flow-nya sudah diatur. Tapi ketika dia duluan, kan berarti merusak rencana perbankan, ya kan? Oleh karena itu, pada bank umum yang konvensional, itu mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikannya dilakukan sebelum jatuh tempo. Nah, penalti deposan dicatat dengan sebagai pendapatan lain-lain bank. Nah, kebijakan mengenai penalti tersebut tiap-tiap bank berbeda-beda. Namun, secara umum ada 3 konsep dalam pengenaan penalti. Yang pertama, ini lagi-lagi, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Atau yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Atau yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Nah, ketiga yang ini nanti yang punya wewenang adalah perbankan, bukan deposan melakukan pilihan. Tentunya logikanya ketika perbankan yang melakukan proses pilihan, tentunya nanti diambil mana yang paling kecil, ya kan? Diambil yang paling besar dari perbankan, ya, karena ini sebagai pendapatan perbankan. Nah, perhitungannya bagaimana? Kita lihat. Perhatikan contoh berikut ini untuk perhitungan penaltinya. Ya. Bening Fahima memiliki deposito berjangka di Bank ABC Surabaya dengan nominal 10 juta. Jangka waktunya 6 bulan dan suku bunga depositonya adalah 18% per annum atau per tahun. Depositonya dibuka tanggal 31 Mei 2020. Kemudian dia itu menarik depositonya, ya, sebelum jatuh temponya, yaitu tanggal 30 Juni. Harusnya
setelah 30 Juni, ya kan? Nah, sehingga cara perhitungan dan pencatatan jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Misalkan kita pakai yang pertama konsepnya. Penalti dihitung sebesar misalkan 20% dari bunga sebelum pajak. Jadi hitungnya ini penaltinya adalah 20% dari bunga sebelum pajak. Ya. Jadi menghitungnya seperti apa? Yang pertama adalah 10 juta dikali dengan 18%, ya, bunga per tahun, dikali 1/12, artinya 1 bulan berbanding 12 bulan, karena dia hanya 1 bulan saja, ya kan? Maka bunganya di bulan itu 150.000, ya. Lalu pajaknya, ya, pajaknya 15% dikalikan dengan 150.000, maka sebesar 22.500 pajak bunganya. Ya. Jadi pajak bunga ini dibebankan kepada deposan atau nasabah atau tadi Bening Fatima tadi, ya. Nah, bunga setelah pajak berarti berapa? 150.000 dikurangi dengan 22.500, yaitu 127.500. Penaltinya tadi dikatakan di atas sebesar 20% dari bunganya. Maka 20% dikalikan dengan 150.000. Tapi ini konsepnya adalah penaltinya dihitung 20% sebelum pajak yang dijadikan patokan, ya. Jadi yang dihitung adalah 150.000 sebelum pajak. Nah, sehingga penaltinya 30.000. Nah, sehingga nanti bunga deposito yang diterima oleh nasabah atau bank itu bayar bunga kepada nasabah itu sebesar 127.000, ya, ini ya. Jadi sebesar 127.500 dikurangi dengan 30.000, maka sebesar 97.500. Ini konsep yang pertama, yaitu pembayaran penalti dihitung dari 20% dari bunga sebelum pajak, ya kan? Nah, ini pencatatannya, akuntansinya seperti ini. Akuntansinya deposito berjangkanya 10 juta karena bank dapat beban baru, tambahan baru, ya, masuk ke debit, DR, debit. B, bunganya bank harus bayar 150.000. Nah, CR ini bank berarti mendapatkan tambahan, ya. Jadi dapat apa namanya? Dapat pemasukan 30.000. Lalu BPH, jadi bank itu dapat, sebenarnya bank itu dititipi aja sebagai perantara pembayaran pajak, ya, daripada nasabah 22.500 pajaknya tadi. Kemudian kasnya, ya, kasnya di situ, kasnya 10.097.500. Artinya kas ini artinya uang yang akan diterima oleh nasabah bersih, kira-kira, ya, setelah dikurangi penalti tadi, dikurangi pajak dalam konsep deposito tadi, ya, 10.097.500. Ya. Ini dengan konsep yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke apa namanya? Konsep yang kedua, yaitu penalti dihitung 20% dari bunga setelah pajak. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya yang berbeda adalah
ini setelah pajak. Ya. Tadi kan sebelum pajak, ini setelah pajak. Ya. Sama dengan tadi perhitungannya. Pertama cari bunganya dulu. 10 juta kalikan 5% kalikan 1/12. Ketemu ini. Pajak bunganya sama. Hasilnya ini. Bunga setelah pajak juga sama. Nah, penaltinya sekarang 20% dari ini. Dari setelah pajak, bukan dari sebelum pajak. Hasilnya 25.500. Sehingga bunga deposito yang bank bayar kepada nasabah itu nanti sebesar berapa? Sebesar 127 ya kan? 500 dikurangi dengan 25.500. Jadi nasabah nanti menerima bunga deposito lebih tinggi dari yang setelah pajak tadi, sebelum pajak tadi ya. Contohnya sama penyataannya. Ini debit, debit, kredit, kredit, kredit ya. Yang ketiga sekarang. Penalti dihitung 1% dari nominal deposito. Ya kan? Sama tadi, bunganya kita hitung lagi. Ketemu sekian. Kemudian ada pajak bunganya sekian. Lalu yang berikutnya kita hitung bunga setelah pajak. Ini sama ya, langkah ketiga. Penaltinya yang berbeda. 1% dari nominal deposito. Lumayan besar ini. Jadi 100.000. Jadi bunga deposito yang dibayar bank kepada nasabah kecil sekali. Hanya 27.500. Jadi seandainya kita perspektifnya itulah sebagai perbankan, maka perbankan itu kan memilih penalti yang ketiga. Ya kan? Karena penalti yang ketiga ini, konsep yang ketiga ini ya, maka ini memberikan sebuah hasil bunga deposito yang dibayar perbankan sangat kecil sekali. Paling kecil. Dan penalti yang bank terima itu paling besar gitu. Tapi ini kan lagi-lagi deposan tidak bisa melakukan intervensi, ini kewenangan perbankan. Oke, berikut kita masuk ke yang poin B, poin yang berikutnya, pemindahan deposito berjangka antar kantor cabang bank. Nah, ini yang pertama. Jadi deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke bank lain yang sama di kota lain. Jadi Anda misalkan pindah domisili, pindah pekerjaan, dan Anda ingin lebih mudah untuk memonitor, lebih mudah untuk mobilisasi ya, maka Anda ingin melakukan pemindahan ke deposito bank yang sama tapi beda kota atau beda tempat kira-kira. Nah, perpindahan deposito berjangka tersebut antar bank menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu harus ada alokasi bahan bunga yang sudah berjalan. Jadi ketika sudah ingin memindahkan deposito, itu walaupun banknya sama, tapi itu pembayaran bunganya memiliki domain yang berbeda. Jadi artinya nanti bank yang lama itu nanggung berapa bunganya, bank yang baru nanti nanggung bank berapa bunga, atau bank di tempat baru nanggung berapa bunganya, bank lama di tempat lama itu berapa nanggung bunganya. Jadi ada dua aspek di sini yang berbeda, ya. Nah, alokasi bunga dapat diperhitungkan secara pro rata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Jadi parameternya adalah lamanya pengendapannya. Jadi misalkan Anda punya deposito di Jogja, ya, dan Anda punya jangka waktunya 1 bulan. Tiba-tiba Anda pindah kerja ke Surabaya, ya. Tapi Anda ketika pindah ke Surabaya itu deposito berjangkanya belum 1 bulan, katakanlah masih 15 hari. Berarti nanti 15 hari itu dihitung bunganya di bank di Yogyakarta itu, lalu nanti sisanya bank di Surabaya. Gitu.
Nah, gimana perhitungannya? Contoh, deposito berjangka waktu 6 bulan, nominalnya adalah 10 juta rupiah, telah dibuka di Bank ABC, Surabaya, pada tanggal 31 Mei 2020 dengan deposito bunganya 18% per tahun. Tanggal 5 Juni kemudian, deposito tersebut dipindahkan ke Bank ABC cabang Banyuwangi. Tentuan alokasi beban bunga pemindahan deposito antara kantor cabang di Bank ABC, jadi banknya tetap sama ya, banknya tidak berubah ya. Yang berubah hanya lokasi atau cabang bank tersebut. Begitu. Adalah sebagai berikut. Kalau seandainya beda bank bisa nggak? Kalau beda bank nggak bisa. Ya, jadi depositonya banknya di Bank ABC pindah ke FGH nggak bisa. Yang bisa dipindah hanya Bank ABC, tepatnya di Jogja, Bank ABC di Banyuwangi, begitu kira-kira ya. Contohnya seperti apa ini? Lamanya pengendapan deposito, alokasi beban bunga di cabang. Contohnya begini. Jadi seandainya lama pengendapan di bank itu bank lamanya adalah 1 sampai 7 hari sekian persen dan berikutnya ya. Nah, bagaimana alokasi beban bunga dan cara perhitungan jurnal pemindahan antar banknya? Jika kita perhatikan dari contoh di atas, tanggal pembukanya 31 Mei 2020 sampai tanggal perpindahan tanggal 5 Juni 2020. Selama 5 hari, sehingga 5 hari ini berdasarkan tabel ini masih dalam rentang 1 sampai 7 hari. Sehingga menjadi beban Bank ABC Surabaya sebesar 25% dari bunga per bulan, ya kan? Jadi bank ABC itu di Surabaya itu punya tanggungan bunga hanya 1/4 dari total bunga selama sebulan. Karena nasabah itu mengendapkan uangnya itu rentangnya antara 1 sampai 7 hari, ya. Nah, sedangkan untuk Bank ABC cabang Banyuwangi akan menanggung bunga Juni 2020 sebesar 75% dari total bunga bank di bulan Juni tersebut. Untuk bulan selanjutnya, cabang Banyuwangi adalah 100%. Artinya memang sudah menetap di sana uangnya kan. Jadi Bank Banyuwangi punya kewajiban penuh. Cara perhitungannya bagaimana? Sebagai berikut. Ini kita punya dua konteks. Yang pertama adalah konteks Bank ABC Surabaya dulu. Ya. Nah, di Bank ABC Surabaya, teman perhatikan di situ, ya. Maka bunga depositonya berapa? 10 juta dikalikan dengan 18% bunga per tahun, dikalikan proporsinya 1 bulan dibagi 12 bulan, dikalikan 25%. Beban tadi ya, ketemu 37.500. Pajak depositonya adalah 15% dikalikan 37.500, 5.625. Bunga setelah pajak 31.875. Artinya inilah bunga yang menjadi beban Bank ABC Surabaya kepada deposan, ya. Berikutnya adalah berapakah beban bunga dari Bank ABC Banyuwangi, artinya bank yang baru, yang menjadi tempat barunya nasabah tersebut. Hitungannya sama, bedanya hanya di sini. Proporsinya 75%. Ya. Lalu, kenapa 25%? Karena ini dikurangi dengan 25% tadi. Ya kan? Pajak depositonya sama, perhitungannya ketemu ini. Lalu bunganya, berarti berapa bunganya yang dibayar oleh Bank ABC Banyuwangi sebesar 95.625. Ya. Lalu penyatakan akuntansinya bagaimana? Tanggal 31 Mei 2020 di Bank ABC Surabaya, maka ada kas 10 juta dan deposito 10 juta. Kan? Jadi di Bank ABC Surabaya itu kasnya, artinya itu kan ada penambahan, ya kan? Penambahan di bank, ya. Dan ini adalah penambahan dari depositonya.
akun depositonya bertambah 10 juta. Tanggal 5 Juni 2020, Bank ABC Surabaya, ini awal ya, awal bulan, ketika letak deposito, tanggal 5, terbalik sekarang, deposito berjangkanya pindah ke Bank Banyuwangi. Sekian, biaya bunga yang dibayar, ini, hutangnya, nah ini hutangnya masuk kredit, karena yang membayar adalah nasabah. Ya kan? Lalu di Bank Banyuwangi, masuk sekitar 10 juta 31.875. Artinya nanti ada keseimbangan, ya kan? Seimbang nantinya antara antara kredit dan antara debit. Tanggal 5 Juni kemudian di sini ada pemindahan, ya kan? Jadi Banyuwangi Surabaya ini terdebit 10 juta 31 tadi, ya. Artinya ini kan ABC Surabaya kan rekeningnya kan menjadi berkurang, ya kan? Kemudian deposito berjangkanya bertambah di Banyuwangi dan bunganya juga bertambah, ya. Yang untuk yang Banyuwangi, ya kan? Tanggal 30 Juni 2020, Bank ABC kantor Bank Banyuwangi, ya, itu ada bayar bunga. Depositonya juga ada sekian, hutangnya sekian, kasnya sekian. Ini pembayaran bunganya. Ya. Oke, ini yang bagian pertama tentang deposito berjangka. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua tentang sertifikat deposito. Ya. Apa sertifikat deposito itu? Yaitu, lalu apa bedanya sama deposito berjangka? Sertifikat deposito adalah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu yang tetap. Begitu. Jadi mirip sepertinya ya dengan sertifikat deposito, ya. Namun apa yang membedakan? Ini yang membedakan, ada 4. Yang pertama adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk. Sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk nama. Apa bedanya ini? Atas unjuk pembawa sama unjuk nama. Kalau deposito yang diterbitkan sebagai pembawa, atau sertifikat deposito maksudnya, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito, selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Jadi artinya sertifikat deposito ini lebih fleksibel. Jadi kalau kita dulu ingat tentang cek ya, ada cek atas unjuk, cek atas nama. Kalau atas unjuk, berarti siapapun yang pemegang cek itu boleh menguangkan. Tapi seandainya dia adalah deposito atas nama, kalau bukan namanya di situ nggak bisa ngambil. Begitu kira-kira. Nah, di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Jadi, karena sertifikat deposito atas unjuk ini bebas dipindah tangankan, artinya nggak harus orangnya langsung yang tersebut namanya di situ yang melakukan perdagangan, maka sertifikatnya bisa diperjualbelikan. Makanya kalau Anda ingat di BI dulu ada namanya sertifikat Bank Indonesia, ya kan? Sertifikat Bank Indonesia. Nah, itu artinya itu bisa diperjualbelikan ke siapapun. Tidak harus BI saja yang bisa memperdagangkan, begitu. Yang lainnya adalah deposito berjangka, deposito yang bunganya diperhitungkan dan diterima di muka dibandingkan dengan deposito berjangka. Artinya sertifikat deposito ini bunganya dihitung di awal.
Jadi kalau tadi Anda belajar di sertifikat berjangka, ya, deposito berjangka, Anda terima bunga itu kan di akhir. Setelah jatuh tempo, ya kan? Baru terima bunga. Kalau Anda konteksnya adalah sertifikat deposito, maka bunganya itu dibayar di awal. Gitu. Bukan di akhir. Nanti detailnya kita lihat di bawah dengan contoh, ya. Nah, dengan demikian, deposit untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposit tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito. Nanti kita lihat. Jadi ibaratnya dapat diskon. Gitu, dapat diskon. Jadi misalkan yang paling gampang ya, harga deposit sertifikat depositonya 1 juta. Kemudian bunganya per tahun 10 juta, 10%. Maka bunganya kan 10% dikalikan dengan 10 juta kan? Artinya ada bunga sekitar 1 juta. Saya ulang lagi ya. Misalkan depositonya 10 juta, bunganya 10%, berarti bunganya itu sekitar 1 juta. Maka ketika Anda itu hendak membeli, Anda nggak bayar 10 juta, tapi cukup membayar 9 juta. Nah, kita lihat di bawah ya. Ditambah sejumlah pajak bunga deposito yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian, pencatatan jurnal sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Ya, tetap kita menggunakan nilai yang pada nilai ininya, nilai bukunya. Ya. Cara perhitungannya bagaimana? Ini ada rumus, ya, yaitu nilai tunai sertifikat deposito adalah P dikalikan 360 dibagi 360 plus 1 plus kalikan T. P adalah nilai nominal, I adalah tingkat suku bunga, T adalah jangka waktunya. Ya. Contohnya seperti apa contohnya? Seperti ini. Tanggal 1 Mei 2020, Fahima membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar, masing-masing 10 juta, secara tunai di Bank ABC Surabaya. Deposito 3 bulan, jadi punya jangka waktu 3 bulan. Dengan suku bunga deposito adalah 20% per tahun. Ya. Nah, kemudian pajak bunganya adalah 15%. Cara menghitung bunga deposito dan nilai tunainya adalah sebagai berikut. Berarti nominalnya berapa? 100 juta, ya kan? 10 dikalikan 10 juta, ya. 100 juta. Nilai tunainya berapa? Based on rumus sebelumnya, maka harga nilainya berapa? 100 juta dikalikan 360 dibagi 360 ditambah 0,2, ini suku bunga per tahun, dikalikan sama harinya. Jadi hitungannya adalah hari di sini. Jadi kan 3 bulan, berarti 3 dikalikan 30 hari, ya kan? Berarti 90 ya. Ketemu 95 juta sekian. Berarti bunga yang dibayar di muka atau diskonto sebesar 100 juta dikurangi dengan 95 juta 230. Hasilnya adalah 4 juta sekian. Pajak bunganya berapa? 15% dikalikan dengan ini ya. Hasil ini. Maka bunga bersih sertifikat deposito di bank adalah 4 juta 47.619. Nah, sehingga kalau seandainya Anda nanti membeli sertifikat deposito ini, ya, maka Anda itu tidak perlu membayar 100 juta. Tapi Anda cukup membayar 95.952.381. Karena Anda sudah mendapatkan diskonto atau bunga dibayar di awal oleh bank itu sebesar 4 juta. Tapi Anda tidak terima bunga itu. Bunga itu sudah dikurangkan dari total harga deposito yang Anda investasikan. Begitu kira-kira ya. Bagaimana pencatatannya? Tanggal 1 Mei
ada kas, ya, 95 juta, biaya bunganya dibayar di muka sekian, hutang PPh-nya sekian, ya kan, hutang PPh-nya tadi, kemudian sertifikat depositonya 100 juta. Tanggal 1 Juni 2020, jurnal penyesuaiannya adalah biaya bunganya sekian, bayar bunga di awalnya sekian. Ini kalau ada amortisasi ya, ada penyesuaian harga, penyesuaian bunga. Nah, ini misalkan ya, misalkan nanti ada penyesuaian pembayaran bunga ya. Memang di contoh tidak ada, tapi misalkan diketahui langsung biaya bunganya itu disesuaikan sekian. Ya kan? Nah, kemudian tanggal 1 Juni 2020, Juli 2020 biaya bunga sekian, bunganya sekian ya. 1 Agustus biaya bunganya sekian. Ini bulan kedua ya, teman-teman. 3 bulan ini tadi kan. Ini bulan pertama ya. Bulan kedua ya, ada penyesuaian bunga tadi sekian. Ini bulan ketiga. Ya kan? Ini bulan kedua ya, maaf ya. Jadi bulan ke-1 ini ya, bulan pertama ini, bulan kedua ya kan. Ini bulan ketiga waktu jatuh tempo, ya kan? Jadi biaya bunganya sekian, depositonya sekian, biaya bunga yang dibayar di muka sekian, kas yang diterima oleh Fahima itu 100 juta. Ya, jadi artinya Fahima itu menerima keuntungan di sini 100 juta. Ya, walaupun dia dulunya ya membayarnya itu nggak sampai 100 juta kan, hanya 95 juta sekian, gitu ya teman sekalian. Jadi dia dapat keuntungan di situ ya, jadi dapat pembayaran bunga dan pembayaran diskonto, gitu. Kesimpulannya, nah ini deposito adalah salah satu layanan perbankan di mana masyarakat atau pihak ketiga bisa menyimpan dananya di bank yang penarikannya dilakukan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Layanan ini sangat populer di masyarakat selain tabungan, giro payment, dan lainnya. Bagi perbankan, deposito dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tergantung pada jangka waktu jatuh temponya. Baik teman sekalian, saya kira demikian penyampaian tentang deposito, ya, cara menghitungnya dan pembukuannya. Semoga Anda memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.